Bab 477. Kecurigaan Winona Jiang. Ketiganya kembali melalui jalan yang sama. Sepanjang jalan, Kingston Jiang memegang ponselnya dan terus melihat sinyal, tetapi tidak ada sinyal sama sekali di area Gunung Arak. Ketiganya menempuh perjalanan sehari sebelum mencapai tempat parkir mobil. Di sini, masih belum ada sinyal. Kingston Jiang terpaksa mengemudi kembali ke Harbin. Setelah lewat jam 8 malam, akhirnya tiba di Harbin. Mereka bertiga makan sesuatu, dan kemudian menemukan hotel berbintang. Meja resepsionis hotel. Kingston Jiang memandang gadis kecil di meja resepsionis dan berkata, "Minta 3 kamar." Klutang langsung berkata, "2 kamar." Kingston Jiang melirik Klutang. Klutang menariknya dan berkata, "Kita suami istri, mengapa harus pisah?" Gadis kecil di meja depan memandang Kingston Jiang dan bertanya, "Tuan, jadi mau berapa?" 3 kamar. Keluarkan kartu identitasmu untuk pendaftaran." Kingston Jiang mengeluarkan kartu identitasnya. Pada saat yang sama, Winona Jiang dan Klutang juga mengeluarkan kartu identitas mereka. Gadis kecil di meja depan melihat nama di kartu ID Kingston Jiang dan bergumam, "Kingston Jiang, nama ini sangat akrab, aku sepertinya pernah mendengarnya di suatu tempat." Dia tidak berpikir terlalu banyak, mendaftar, membuka kamar, dan menyerahkan kartu kamar. Saat dia mendongak, dia melihat wajah Kingston Jiang. Pada saat ini, hatinya bergetar tiba-tiba. "Hah!" Segera, ada teriakan. "Kingston Jiang, apakah kamu naga hitam Kingston Jiang?" Gadis kecil di meja resepsionis berseru. Dia berusia sekitar 20 tahun, mengenakan setelan profesional, dengan rambut panjangnya digulung, menunjukkan jidat yang lebar, dia terlihat sangat lembut, dan lumayan cantik. Pada saat ini, wajahnya terkejut dan terlihat tidak percaya. Kingston Jiang mengambil kartu kamar, dan tidak banyak bicara, langsung menyerahkan Klutang dan Winona Jiang masing-masing 1 kartu, lalu berbalik dan naik ke atas. "Ah, itu benar-benar Kingston Jiang, komandan militer naga hitam belantara selatan, sangat dingin dan mulia." Gadis kecil di meja depan memandang Kingston Jiang yang naik ke lantai atas, wajahnya yang cantik terkejut, dia segera mengeluarkan ponselnya dan mempostingnya ke Momen. "Teman-teman, coba tebak siapa yang aku lihat. Aku melihat Kingston Jiang, dewa perang Kingston Jiang pelindung dasa." Kingston Jiang mengabaikan meja resepsionis hotel dan langsung menuju kamar di lantai atas. Setelah memasuki kamar, dia duduk di tempat tidur, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Bloody yang berada jauh di belantara selatan. Segera panggilan terhubung, suara Bloody datang dari ponsel, "Bos, akhirnya kamu menelepon." Kingston Jiang bertanya, "Apakah masalah yang kamu selidiki ada hasil?" Bloody berkata, "Karena aku tidak berani menyelidikinya dengan gembar-gembor, belum ada hasilnya." "Oh ya, kamu bantu aku periksa nomor ponsel pribadi Menteri Xinjiang Utara. Aku sekarang di Harbin di Utara, dan aku ingin meminta sedikit bantuan padanya." "Oke, tunggu sebentar, aku akan tanya Sini Wen, aku kirim setelah dapat nomornya." Setelah Bloody selesai berbicara, dia menutup telepon. Kingston Jiang sedang menunggu di kamar. Bloody sekarang bertanggung jawab atas belantara selatan, mudah baginya untuk memeriksa nomor telepon pribadi seorang menteri, dan putri Menteri Wen yang bernama Sini Wen pacaran dengannya, mudah baginya untuk mendapatkan nomor telepon Menteri Wen. Setelah mendapatkan nomor telepon, langsung dikirim ke Kingston Jiang. Setelah Kingston Jiang melihat nomor itu, dia langsung menelepon. Panggilan segera tersambung. "Halo, siapa nih?" Ada suara kasar di telepon. "Kingston Jiang." Kingston Jiang berkata langsung, "Aku di utara, aku ingin kamu membantu aku sedikit." "Haha, ini Kingston Jiang. Aku sudah lama ingin minum denganmu, hanya saja aku terus menjaga perbatasan utara dan tidak bisa pergi." "Ada apa? Urusan apa?" Menteri Wen tertawa. "Aku di Harbin, dan aku mau mencari seseorang di Gua Kares di Pegunungan Arak."
Aku ingin meminta kamu untuk meminjamkan beberapa peralatan. Kingston Jiang langsung menjelaskan tujuannya. Di Harbin, begini saja, aku pergi cari kamu, apa yang kamu butuhkan, katakan secara langsung. Menteri Wen menjaga Xinjiang Utara dan Harbin juga di utara, hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk sampai ke area militer di sini. Boleh juga. Oke, sampai jumpa. Ya. Kingston Jiang menutup telepon. Setelah itu, mengambil sebatang rokok dan menyalakannya. Dia duduk di sofa di kamar, memikirkan apa yang terjadi hari ini, memikirkan apa yang dikatakan Klutang. Jika kakeknya tidak berbohong, dia benar-benar terperangkap dalam serangan diam-diam 30 tahun yang lalu siapa penyerangnya? Selain itu, apakah kakeknya sengaja mengatakan itu kepada Klutang? Dia tidak bisa menilai ini. Pada saat yang sama, di luar pintu, Klutang dan Winona Jiang berjalan keluar ruangan hampir bersamaan dan datang ke pintu kamar Kingston Jiang. Klutang melirik Winona Jiang dan bertanya, "Ada apa? Kamu juga mencari Kingston Jiang?" "Ya." Winona Jiang mengangguk dan berkata, "Aku pikir semuanya agak aneh, ingin diskusi dengannya." Klutang bertanya, "Apa yang agak aneh? Bicarakan di dalam kamar." Winona Jiang tidak banyak bicara, segera mengetuk pintu. Tak lama kemudian pintu terbuka. Kingston Jiang memandang Klutang dan Winona Jiang di pintu dan berkata, "Masuk." Keduanya masuk bersamaan. Di dalam kamar, Kingston Jiang bertanya, "Ada apa?" Winona Jiang memandang Klutang dan berkata, "Kak Kingston, aku pikir ini agak aneh. Ada banyak hal yang tidak masuk akal." Kingston Jiang memandang Winona Jiang dan bertanya, "Apa yang aneh?" Winona Jiang berkata, "Kamu baru saja membuka rahasia peta tempat tinggal Huayue-san. Selain kakekku Dimas Jiang, kamu, dan aku, hanya Suryana tahu, bagaimana iblisku mengetahuinya, dan juga menangkap Marco Jiang dan Klu, dan memancingmu ke Gunung Arak." Apa yang dikatakan Winona Jiang, Kingston Jiang juga merasa agak aneh. Setelah dia menyerap hawa dingin di tubuh Suryana dan Winona Jiang membicarakannya dan baru dianggap dia benar-benar membuka rahasia peta tempat tinggal Huayue-san. Winona Jiang melanjutkan, "Ada juga Marco Jiang, kakekmu juga memiliki terlalu banyak misteri. Bagaimana dia tahu rahasia peta tempat tinggal Huayue-san, dan datang ke sini untuk mencari bodi api?" Kingston Jiang memandangnya, sedikit mengernyit, dan bertanya, "Apa yang ingin kamu katakan?" Winona Jiang berkata, "Kunci kotak Raja Lanling yang tergali tetap berada di tangan Sheila Bai, dan akhirnya Sheila Bai memberikannya kepada kamu. Bagaimanapun, kamu adalah orang pertama yang membuka kotak itu dan orang pertama yang melihat 18 gambar meridian, dan tidak banyak orang yang pernah melihat gambar meridian. Marco Jiang tidak punya alasan pernah melihatnya, karena dia belum melihatnya. Bagaimana dia tahu rahasia peta tempat tinggal Huayue-san, dan bagaimana dia bisa datang ke sini untuk mencari bodi api?" Kingston Jiang bertanya, "Jadi kenapa?" Winona Jiang berkata, "Jadi, Marco Jiang telah melihat gambar meridian di kotak kuno sejak dulu. Dia yang mengatur perampokan makam. Mungkin dia sudah mendapatkannya beberapa dekade yang lalu, hanya saja belakangan ini dia mengatur drama ini." Klutang berkata dengan dingin, "Winona Jiang, apa maksudmu? Kakek sudah mati, apakah kamu masih ingin memutuskan hubungan antara kakek dan Kingston Jiang?" Winona Jiang meliriknya dan berkata dengan datar, "Aku tidak memutuskan hubungan antara Kingston Jiang dan Marco Jiang, aku hanya membicarakan permasalahan, mungkin saja." Dia berhenti, dan berkata, "Mungkin Marco Jiang tahu bahwa Kingston Jiang sudah tahu bahwa dia masih hidup, jadi dia bertindak sedemikian rupa untuk memberitahu Kingston Jiang bahwa dia sudah mati. Biarkan dunia tahu bahwa dia sudah mati lagi, hanya hantu yang tahu apa lagi yang akan dia lakukan di balik layar." Kingston Jiang memandang Klutang dan bertanya, "Klu, benarkah itu?" "Suamiku, jangan bicara omong kosong dengan wanita ini, kakek bukan orang seperti itu." Bersambung.